Buat kita semua, kita percaya bahwa hari inilah hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Allah buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di penghujung, di akhir tahun ya Tuhan. Tidak berapa lama lagi kami akan masuk bulan Desember dan kami akan meninggalkan tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau memberikan hidup kami untuk kami datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat Tuhan. Datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga bumi menyembah.
berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami diberikan lagi kesempatan oleh Engkau ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan, yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami telah menaikkan pujian kepadamu, dan kami percaya apa yang boleh kami lakukan ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada saat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami dengar firman, kami percaya Engkau telah sucikan hati dan pikiran kami. Engkau telah layakkan kami untuk mendengar, untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, kami percaya telah diurapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami berdiri atas nama Yesus Kristus, kami perangi, kami tolak, kami halaukan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami percaya Engkau bekerja, Engkau campur tangan bagi kami untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Kami siap, kami dengar firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus, surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus yang keempat, Efesus 4, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat 13 sampai ayat 16. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh hidup, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Puji Tuhan. Khotbah ini berkelanjutan dari 2 minggu yang lalu, waktu seri khotbah yaitu tentang berbuah. Sekarang kita akan terus melanjutkan firman Tuhan yang pada 2 minggu yang lalu, bahwa kita memang harus berbuah, dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang berkualitas dan tetap, saudara ya. Karena itu yang Tuhan rindukan juga dalam kehidupan kita, untuk kita berbuah dengan tetap. Nah, berarti saudara, kita harus mencapai sebuah dimensi yang baru dalam kekristenan, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Yaitu tema pada firman Tuhan pada hari ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kalau kita sudah bertumbuh ke arah Kristus, pasti kita akan berbuah. Tapi bagaimana supaya kita terus berbuah, terus menghasilkan buah, dan buah itu tetap? Dan kita harus saudara, bertumbuh ke arah Kristus selalu. Jadi Kristuslah patokan
indikator kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tolak ukur kita, standar hidup kita adalah Kristus, saudara. Jadi semakin kita menjadi orang percaya yang semakin dalam dengan Tuhan, tolak ukur kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, seperti Kristus. Apakah saya sudah seperti Kristus? Apakah saya sudah melakukannya seperti yang firman Tuhan katakan? Jadi kita makin bertumbuh ke arah Kristus. Karena memang kita nih kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bertumbuh, saudara ya, yang progresif, yang terus naik, dibaharui. Firman Tuhan dikatakan walaupun tubuh jasmani kita merosot, tapi tubuh rohani kita dibaharui makin ke hari. Jadi kita sebagai orang percaya memang harus makin kita dibaharui, makin kita bertumbuh ke arah Kristus. Karena saudara, kita akan dikatakan orang benar, kita dikatakan orang yang beriman adalah saat kita meninggal nanti. Kalau kita masih hidup di dunia, berarti kita masih hidup dalam proses panjang perlombaan iman senantiasa. Kalau firman Tuhan katakan, bahkan kalau saat dia meninggal dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, ya saudara. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, itulah ayat yang sering kita dengar, ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman. Jadi bagaimana kita mau kehidupan kita nanti di akhir, saat Tuhan panggil kehidupan kita, apakah kita tetap mengarahkan kehidupan kita bertumbuh seperti menyerupai Kristus? Jadi ini adalah firman Tuhan pada hari ini, adalah apa yang menjadi sasaran kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi sasaran kita dalam perjalanan iman kita? Apa yang menjadi sasaran kita kepada kehidupan kekristenan kita yang senantiasa progresif? Kita kan mau terus mengupdate kehidupan kita. Kita mau terus meningkatkan kehidupan kita. Jadi kita harus punya sasaran yang jelas. Pertumbuhan kita ini kita mau bawa kemana dalam kehidupan kita. Jadi bertumbuh ke acara Kristus itu terus continue, berkelanjutan sampai Tuhan datang di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, sasaran kehidupan kita, bahwa kita ini sudah berada di dalam track yang benar, yaitu di dalam pertumbuhan kita ke arah Kristus, adalah bahwa yang pertama, kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yaitu bagaimana? Atau apa indikatornya? Adalah kita tidak lagi mudah digoyangkan dengan angin, berbagai macam angin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kalau kita ada badai, ada angin, itu kita harus seperti rumah yang dibangun di atas batu. Yang ada badai, ada gelombang, ada banjir, itu tidak rusak hebatnya. Jadi kita memang orang percaya, kita adalah bangunan. Dan kadang ada angin yang lewati kehidupan kita. Justru kalau ada angin dalam badai kehidupan kita, itu adalah untuk menguji kita. Jadi apakah kita adalah bangunan yang dibangun di atas batu atau di atas pasir? Yang kedua adalah angin yang berikutnya adalah angin perahu. Bagaimana kapal kehidupan kita saat ada badai, ada gelombang? Apakah kita membiarkan Yesus tertidur? Atau justru kita bisa tenggelam di dalamnya, ada badai? Dan ini indikatornya adalah pertama rumah, yang kedua adalah kapal, angin, gelombang, rupa-rupa angin. Yang ketiga adalah pohon korma, pohon. Bagaimana akar kita? Saudara, pohon itu walaupun anginnya luar biasa, dia tetap teguh berdiri karena apa? Akarnya kuat. Jadi semakin kita bertumbuh ke arah Kristus, sebenarnya kita semakin dalam akar kita mencari sumber air kehidupan itu, agar kita kuat di tengah angin apapun, badai pengajaran, badai apapun ya saudara, angin rupa-rupa pengajaran kalau firman Tuhan katakan. Jadi yang pertama adalah sasaran kita adalah jelas kita menjadi orang Kristen yang mencapai kepenuhan Kristus, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang
aduh kayaknya nih bagus sih kayak begini ya, kemana arah angin, jadi kita akhirnya jadi ikut angin, ikut arus, saudara, nggak akan pernah kuat jadi follower terus-terusan, karena kita akan ikut arah. Justru yang Tuhan mau adalah kita menantang arus, supaya menjadi ikan yang kuat. Itu ikannya yang menantang arus. Kalau ikannya itu ikan yang ikut arus, dia nggak akan bisa, ikan yang nggak akan pernah bisa besar, saudara. Seperti Raja Wali, dia tantang angin, makanya jadi burung yang besar, yang kuat, yang selalu dijadikan gambaran Tuhan yang indah dalam kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya adalah sasaran kita sebagai orang percaya adalah yang kedua, dari ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi Tuhan mau kita tetap berpegang kepada kebenaran, saudara. Tetap terus indikator kita adalah, hidup kita adalah bukan baik dan benar apa kata dunia. Bukan, ini orang lain udah sering lakukan, jadi itu standar kita. Kita ikut itu aja karena orang lain banyak yang ngikutin. Bukan lagi pengalaman, aku udah pengalaman, makanya tenang aja lah, kalau menurut pengalaman saya ini bakal berhasil. Bukan lagi kita pakai itu, tapi kita pakai standar firman Tuhan. Bukan lagi kita mau pakai standar-standar dunia ini, apa yang orang lain lakukan kita ikutin, apa yang sesuai dengan pengalaman kita ikutin. Jadi standarnya bukan lagi itu, saudara. Semakin kita bertumbuh ke arah Kristus, standar hidup kita jelas firman Tuhan. Ini firman Tuhan bilang boleh nggak ya saya lakukan ini? Itu menantang atau melanggar kebenaran nggak ya kalau saya lakukan ini? Jadi standar hidup kita udah berubah, adalah kebenaran standar hidup kita, adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan lagi kita mau bilang, ini kalau orang lain sih biasa lakukan kayak gini, nggak masalah, orang lain biasa kok begini lakukan. Kalau kita masih bilang begitu, berarti kita masih berproses untuk menuju ke sana. Dan kita rindu, kita semua mencapai sebuah kesempurnaan pertumbuhan di dalam Kristus, yaitu kita memegang standar kebenaran, yaitu apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita bertumbuh kepada segala hal kepada Dia yang adalah kepala. Jadi makin mengerucut kita makin kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, saudara, apa yang menjadi sasaran kita adalah di ayatnya yang ke 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sasaran kita adalah apa, saudara? Kesatuan tubuh Kristus, bahwa kita sungguh-sungguh melayani, saling melengkapi, saudara. Itu yang kita rindukan ya, kita sebagai orang percaya. Kita masuk di dalam sebuah, bertumbuh di dalam gereja lokal, dan di dalamnya kita semua saling melengkapi, menguatkan. Jangan kita sesama anggota tubuh Kristus malah justru kita makin melemahkan. Yang udah lemah makin kita lemahkan, saudara. Justru kita saling menguatkan. Kita nggak pernah merasa diri kita paling benar, tapi ayo kita bangun sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Ayo kita semangat sama-sama. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Kita mencapai sebuah kesasaran yang apa? Seluruh yang pelayanan yang rapi tersusun. Daripadanya lah yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan dan semua bagiannya, dan menerima kadar pertumbuhannya. Jadi kita bertumbuh bersama. Jadi kalau firman Tuhan, ada lagu yang mengatakan bahwa sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyatakan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Meletakkan seluruh hidupnya dalam anugerahnya. Refnya, kita berkumpul, bertumbuh di dalam kasih. Nah, itu yang kita rindukan sebagai kita anggota tubuh Kristus. Kita berkumpul, beribadah, dan kita juga bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar kan menanti di hadapan kita. Tuayan besar tuh udah nanti di depan kita. Tapi kalau kita masih ribut juga sesama anggota tubuh Kristus,
Bagaimana kita mau mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, pertumbuhan ke arah Dia? Padahal kita mau mempersiapkan diri kita sebagai penuai jiwa-jiwa. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Itulah kebenaran firman Tuhan yang indah. Kita mau sebagai orang percaya kita bertumbuh ke arah Kristus dan kita menjadi tubuh Kristus yang saling melengkapi, yang saling membangun, yang saling menguatkan, supaya kita masing-masing bertumbuh di dalam kasih. Karena itu yang Tuhan Yesus rindukan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, umat ketebusannya yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku, hari-hari ini makinlah kita setia kepada Tuhan, makin kita bertumbuh ke arah Kristus, saudara. Dan kita akan melihat buah-buah kehidupan kita adalah kita menjadi orang yang tidak goyah walaupun angin badai luar biasa saja dalam kehidupan kita. Karena kita apa? Membangunnya di atas batu, dan kita membiarkan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, dan kita berakar di dalam Dia, mencari terus sumber air kehidupan. Yang kedua tadi adalah bahwa kita tetap berpegang pada kebenaran. Standar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kita bukan lagi pakai standar dunia ini, yang orang lain sering lakukan, berdasarkan pengalaman. Bukan lagi yang kayak gitu yang kita lakukan, tapi yang standar yang kita lakukan adalah standar firman Tuhan. Apakah ini mempermuliakan nama Tuhan? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini baik di hadapan Tuhan? Kita udah lakukannya itu, saudara. Bukan menurut kita lagi, tapi kan aku mau bahagia. Kadang-kadang kita begitu ya. Jadi yang jadi standarnya aku. Harusnya kita berubah pola pikir kita. Kalau saya lakukan ini, Tuhan seneng nggak gitu? Jadi akhirnya jangan sampai kita penuh permakluman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya yang penting kamu bahagia. Loh, kok jadi kita yang di ini kan, saudara, kan jadi kebalik. Harusnya Tuhan yang dimuliakan. Malah justru ya udahlah. Akhirnya jadi permakluman. Kalau kita begitu, kita belum mencapai sebuah yang namanya pertumbuhan ke arah Kristus, dan kita memegang standar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita menjadi tubuh Kristus yang rapi tersusun, yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, yang saling menolong, berbagi. Karena itulah yang Tuhan Yesus rindukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita rindu kita mau semakin bertumbuh ke arah Kristus. Puji Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan membimbing kita, menolong kita. Silakan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, ya, mengajar kepada kita untuk kita berakar di dalam Dia. Tentunya kehidupan kita diajar oleh firman Allah. Kita memiliki kesatuan tubuh Kristus, ya, saling menguatkan, saling menolong, saling memberi semangat, ya, di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, tentunya kehidupan kita diajar untuk berpegang pada kebenaran firman Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja pada saat ini, biarlah firman yang kita selalu dengar dan kita dengar pula saat ini, mari kita terima, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Maka saya percaya bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita akan diberkati di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan pasti luar biasa bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Dia. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dan luar biasa, yang mengajar bagi kami untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami berakar dalam Engkau, kami memiliki kesatuan tubuh Kristus, kami saling menguatkan, kami saling bergandengan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami melakukan firman Allah. Firman Tuhan mengajar kami untuk sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan.
Dan kami berdoa untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan terus berkati dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kami seisi pastori. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna adanya bagi kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi kami percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa pada saat ini, berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga mereka, ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika ada yang sakit, Tuhan lawati mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami berkati bangsa negara ini. Kami percaya Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa negara Indonesia ini. Bahkan Tuhan berkati TNI Polri dalam mereka menjalankan tugas. Tuhan berkati pemerintah dari pusat sampai daerah sampai ke bawah RT RW. Kami percaya hikmat Allah, kemampuan daripada Tuhan terus menyertai bagi mereka dalam memimpin ya Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, semua dalam tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa juga, berkati juga para dokter, para medis. Mereka dalam menjalankan tugas, Tuhan sertai, Tuhan lindungi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini, berkati juga Kalimantan Utara, di mana Tuhan provinsi kami tinggal ini. Tuhan berkati, kedamaian Tuhan terus berikan, kesejukan Tuhan terus berikan. Bahkan Tuhan berkati khususnya desa Antutan di mana kami tinggal ini. Kami percaya kasih Kristus melimpah bagi kami semua. Dan kami berdoa Tuhan lindungi kami. Tuhan jauhkan dari yang jahat. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit bagi kami semua. Khususnya di desa yang kami tinggal ini, yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati sekali lagi umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di mana saja yang melihat siaran langsung ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kesehatan Tuhan beri, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati dalam setiap usaha bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh kehidupan kami dalam tangan kekuatan kuasa Tuhan. Hari ini, saat ini, seterusnya. Kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ibadah pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai, sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah. Lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati kita sebagai gereja Tuhan. Mulai saat ini, bahkan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami tutup doa ibadah saat ini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari umat-umat Tuhan di mana saja kita berada, kita tetap semangat di dalam kita mengiring akan Tuhan ya. Kita tidak patah semangat, tapi tetap semangat dan semakin